1. Lembaga Survei Indonesia Data Insigat. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia Data Insigat ID Insigat, pada 1.200 orang, ditemukan popularitas calon presiden Capres saat ini, yakni Capres 1 Anies Baswedan, Capres 2 Prabowo Subianto, dan Capres 3 Ganjar Pranowo, sama-sama kuat. Namun, tingkat keterkenalan tidak diikuti dengan ketersukaan dan keterpilihan Anies Baswedan Prabowo Subianto Ganjar Mahfud. Januari tahun 2024 survei Capres terbaru, elektabilitas vs tingkat ketersukaan Capres. Prediksi Pilpres 2 putaran menguat. Popularitas kandidat Capres dan Cawapres rata-rata sudah cukup tinggi, namun tidak cukup paralel dengan tingkat ketersukaan pemilih, kata Direktur Eksekutif sekaligus peneliti senior di Lembaga Indonesia Data Insigat ID Insigat, John Muhammad, dalam kegiatan rilis hasil survei nasional peta politik jelang pemilu tahun 2024 diadakan di Hotel Amaris, Juanda, Kamis 4 Januari 2023. Ia mengungkapkan, tingkat keterkenalan Prabowo tertinggi 97,9%, Ganjar 97,1%, dan Anies 95,8%. Namun, sambungnya, tingkat ketersukaan Prabowo hanya 69,8%. Angka itu lebih rendah daripada Ganjar yang mencapai 74,4%. Sementara itu, angka ketersukaan Anies juga lebih rendah daripada Ganjar yang hanya 59,3%. Bagaimana dengan tingkat keterpilihan Prabowo? Menurut Idinsigat mencatat elektabilitas Prabowo dalam pertanyaan terbuka di angka 33,8%. Angka ini masih lebih tinggi daripada Anies Baswedan di 21,2%. Akan tetapi masih kalah dengan Ganjar yang berada di angka 34,7%. Jika pemilu dilaksanakan hari ini, maka hasil suara yang diperoleh Ganjar Mahfud mengungguli pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin dengan perolehan 38,3%, ungkap Johan. 2. Puspol Indonesia. Lembaga Pusat Polling Puspol Indonesia merilis hasil survei nasional elektabilitas Capres-Cawapres. Survei ini dilakukan pada 11–18 Desember tahun 2023 dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling. Melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai dengan tatap muka. Margin of error MI sebesar 2,83% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Berikut selengkapnya hasil elektabilitas masing-masing pasangan Capres-Cawapres. Anies dan Cak Imin 26,1%, Prabowo dan Gibran 41%, Ganjar Mahfud 27,6%. Sementara itu, data elektabilitas tersebut masih menyisakan angka undecided voters sebanyak 5,3%. Pendiri Puspol, Muslimin Tanja mengatakan, Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Paslon nomor urut 1 sulit, hanya mencapai 1 putaran, dan pasangan nomor 3 berpeluang masuk putaran kedua. Ia juga mengungkapkan, ada 3 faktor yang memuluskan langkah Ganjar Mahfud ke putaran kedua Pilpres tahun 2024. Faktor pertama adalah Pilpres 1 putaran tidak realistis, karena tingkat elektabilitas Prabowo Gibran jauh dari 50%. 3. Lembaga Survei Nasional LSN. Lembaga Survei Nasional LSN merilis survei elektabilitas 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Hasilnya, elektabilitas paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, unggul atas 2 paslon lainnya. Survei digelar pada 28 Desember tahun 2023 hingga 2 Januari tahun 2024 dengan melibatkan 1.420 responden dari 38 provinsi. Para responden diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data survei dilakukan dengan metode telepon. Adapun margin of error, survei minus 2,6, dengan tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara menyebut, berdasarkan survei itu, jika Pilpres dilaksanakan hari ini, maka Prabowo Gibran yang akan menang. Prabowo Gibran 49,5%, Anies Cak Imin 24,3%, dan pasangan Ganjar Mahfud 20,5%.
Sementara, yang tidak menjawab 5,7%. 4. Survei Indonesia Politics Expert (EPE). Indonesia Politics Expert (EPE) merilis hasil survei mengenai elektabilitas pasangan calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres periode Agustus hingga Desember tahun 2023. Direktur Riset dan Survei IPE Agustanto Suprayogi mengungkapkan, berdasarkan hasil survei IPE pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menduduki peringkat pertama dibandingkan pasangan lain. Hasil survei Agustus-September pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan persentase 30,45%. Lalu pada survei November, hasilnya naik 32,78%. Dan pada Desember elektabilitas keduanya kembali naik menjadi 33,57%. Kenaikan elektabilitas 3 mempunyai relevansi yang cukup kuat, dengan figur idaman Capres-Cawapres yang diinginkan masyarakat dekat dengan rakyat, bebas KKN jujur dipercaya. Kata Agustanto, Selasa 2 Januari 2024. 5. Lembaga Ide Cipta Research, Eni Consulting ICRC. Lembaga Ide Cipta Research, Eni Consulting ICRC, merilis hasil survei terkait elektabilitas Capres dan Cawapres selama periode Desember tahun 2023. Hasilnya, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, menempel paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ganjar Mahfud berada di urutan kedua, dengan capaian 29,1%, menempel Prabowo Gibran di urutan pertama, dengan hasil 39,4%. Sementara, paslon nomor urut 3 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (Amin) berada di urutan terakhir, dengan perolehan 25,6%. Kemudian, yang belum memutuskan sebesar 4,4%, rahasia 1,0%, dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 0,5%, dengan total 5,9%. Direktur Eksekutif ICRC, Hadi Suprapto Rusli, mengatakan, jika Ganjar Mahfud harus memperbesar perolehan suara di Provinsi Jawa Barat, Hadi menambahkan Pilpres tahun 2024 juga berpotensi dilakukan dalam 2 putaran. Hal itu berdasarkan data terbaru survei ICRC periode Desember tahun 2023, jika dilihat dari data survei ICRC terbaru ini, maka Pilpres tahun 2024 masih diprediksikan akan terjadi 2 putaran. Ucap Hadi. 6. Survei LSI di Jawa Timur. Survei LSI menempatkan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran sebagai yang tertinggi di Jawa Timur, unggul atas pasangan Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Hasil elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jawa Timur, berada di posisi pertama, dengan perolehan suara sebesar 46,7%. Dengan perolehan suara itu, Prabowo Gibran mengungguli 2 paslon lainnya, yaitu paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Caimin, serta paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang masing-masing memperoleh persentase sebanyak 16,2% dan 26,6% suara. Hal itu terungkap dari hasil survei teranyar Lembaga Survei Indonesia LSI bertajuk Peta Terkini Kompetisi Pemilu tahun 2024 di Jawa Timur, yang dirilis secara virtual pada Jumat 5 Januari 2023. Prabowo Subianto Gibran berada di urutan pertama untuk perolehan suara kalau pemilu presiden diadakan pada saat survei dilakukan, yaitu di angka 46,7%. Kemudian disusul dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 26,6%, dan pasangan Anies Muhaimin Iskandar di angka 16,2%, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dikutip dari Tribun News. Jayadi mengungkap potensi adanya putaran kedua dalam Pilpres tahun 2024. Jika lanjut ke putaran kedua, kata Jayadi, 2 paslon yang akan bersaing adalah Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud MD. Karena posisi Anies berada di angka 16,2%, sambung Jayadi. Lebih lanjut Jayadi mengatakan, sebagian besar masyarakat Jawa Timur Jatim yang puas dengan kinerja Joko Widodo Jokowi bakal memilih Prabowo Gibran. Ada 82,7% pemilih yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi, ujarnya. Di antara yang menyatakan puas itu,
hampir 50% mendukung Prabowo Gibran. Jadi tidak lagi ke Ganjar Pranowo, sambungnya. Adapun dalam kategori tersebut, hanya 28,6% warga Jatim yang puas dengan kinerja Jokowi dan memilih Ganjar Mahfud, sementara 13,8% lainnya mendukung Anies Muhaimin. Selain itu, tingkat keterpilihan Prabowo Gibran juga tinggi di kategori warga Jawa Timur yang memilih Jokowi Maruf pada Pilpres periode sebelumnya sebanyak 43,9% pendukung Jokowi di tahun 2019 memilih paslon dari Koalisi Indonesia Maju, kemudian 35,2% mendukung Ganjar Mahfud, dan segelintir lainnya, yakni 14,4% lainnya, memilih Anies Muhaimin. Sementara di basis pemilih Prabowo, di tahun 2019, pendukung Ketua Umum Partai Gerindra di Jawa Timur masih loyal pada pilihannya, mayoritas pendukung Prabowo, yakni 66,3%, tetap akan memilih Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024, sementara dukungan untuk Anies Muhaimin sebesar 23,3%, dan hanya 7,8% warga Jawa Timur pemilih Prabowo di tahun 2019 akan memilih Ganjar Mahfud. Pemilih Prabowo Subianto di tahun 2019 cukup sulit mendukung kembali Prabowo Subianto di Jawa Timur. Ucap Jayadi, secara keseluruhan, di Jatim, bila Pilpres diadakan pada saat survei dilakukan, maka pasangan Prabowo Gibran Raka akan keluar sebagai pemenang dengan tingkat keterpilihan 46,7%, disusul Ganjar Mahfud yang mendapat dukungan 26,6%, dan Anies Imin di angka 16,2%. Masih ada sekitar 10,4% pemilih yang belum memutuskan pilihannya atau tidak menjawab. Untuk diketahui, Lembaga Survei Indonesia melakukan survei ini pada periode 16 sampai 28 Desember tahun 2023 dengan total sampel sebanyak 8.800 responden di Provinsi Jawa Timur. Ribuan responden tersebut diperoleh melalui teknik multistage random sampling dengan margin of error sebesar -1,1. Dan tingkat kepercayaan di angka 95%. 7. Survei PRJ. Hasil survei terbaru Politika Research and Consulting PRC menunjukkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berpotensi melaju ke putaran kedua Pilpres tahun 2024. Survei PRC yang dirilis pada Jumat 5 Januari 2024 menunjukkan Ganjar Pranowo Mahfud MD diprediksi krok di putaran pertama. Survei yang dilakukan pada 20-27 Desember tahun 2023 menunjukkan Prabowo Gibran unggul dengan 42,4%. Anies Muhaimin berada di posisi kedua dengan 28,0%, sedangkan Ganjar Mahfud di urutan terakhir dengan 21,8%. Selain itu 5,0% responden memilih rahasia atau belum menentukan pilihan, dan 2,8% tidak tahu tidak menjawab. Survei ini dilakukan kepada 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan margin of error 2,7%. Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting, Rio Prayogo, mengatakan Pilpres tahun 2024 satu putaran hampir mustahil, satu putaran rasanya akan sulit tercapai. Maka yang akan terjadi, akan ada dua putaran. Dan pasangan yang relatif bisa memenuhi syarat itu adalah pasangan 2 Prabowo Gibran dan pasangan 1 Anies Muhaimin. Ujarnya, Jumat itulah tadi hasil survei Capres 2024 terbaru hari ini, elektabilitas Prabowo Subianto, Anies Baswedan, atau Ganjar Pranowo terkuat. Simak hasil survei terbaru Capres tahun 2024.